dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Saya juga menyapa untuk saudara-saudari yang mengikuti kebaktian ini melalui online. Shalom. Haleluya. Kita ada di tempat kita masih bisa menghadap Tuhan dan bersekutu bersama dalam kebaktian minggu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita mau mengucap syukur pada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami boleh datang menghadap Engkau Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan Yesus untuk menghadap Engkau. Kami rindu untuk memberikan puji-pujian yang terbaik kepadamu. Sebab Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu untuk berikan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Sama seperti kerinduan-Mu Tuhan Yesus untuk melihat kami mendekat kepadamu. Demikian juga kerinduan kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi lekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami di sini boleh memiliki kerinduan yang sama untuk semakin melekat dengan Engkau. Berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus untuk lebih lagi bertumbuh. Dan kami rindu Tuhan Yesus untuk hidup kami ini sepanjang hidup kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang Engkau di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Dan demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami untuk datang kepadamu, bawa hati hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih, haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, kami rindu datang kepadamu, bawa hati
mulia dan berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup seturut dengan karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikanku indah, jadikan aku indah yang kepadamu. Kami mau terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selalu kami berharap hanya kepadamu. Di dalam hadirat Tuhan, lebih lagi kita bangkit berdiri. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan, dan kami mau berikan dan naikkan pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami mengagumi
Kudus. Dan kami rindu bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah pengharapan kami, kekuatan kami Tuhan Yesus. Di dalam Engkau kami sembuh, di dalam Engkau kami kuat, di dalam Engkau kami punya pengharapan baru. Dan di dalam Engkau Tuhan masa depan kami indah. Sebab itu Tuhan, kami mau mendedikasikan hidup kami ini Tuhan. Memberikan hidup kami ini untuk sepanjang hidup kami teguh dan setia kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian kemuliaan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan sama-sama amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan, oh Engkau luar biasa hari ini loh. Ya. Wah, dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita ini adalah umat tebusan Tuhan, amin. Dan kita sudah diberikan kuasa yang luar biasa, membuat kita untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Kami mau terus Tuhan berada di jalan-Mu sampai kami dapatkan mahkota kehidupan kami, amin. Haleluya.
menebus Tuhan. Dan kami bersyukur dan bersukacita, sebab sukacita Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami selalu bersukacita di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkaulah kemenangan kami. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Dan biarkanlah kita mempersiapkan telinga pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah hati kita yang kita serahkan pada Tuhan untuk dibajak menjadi tanah hati yang subur dan siap menerima firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Yesus, untuk kami boleh terus mengiring Engkau seumur hidup kami.
Setiap kami Tuhan untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Biar ini bukan hanya menjadi pujian kami, namun menjadi komitmen kami, pernyataan iman kami anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh mengiring Engkau, memegang teguh janji kami Tuhan, seumur hidup kami. Bapa, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini rindu. Rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini pikiran kami, kehendak kami sudah tidak ada lagi, karena semuanya kami taklukkan di dalam Kristus. Biarlah kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, menjadikan kami pribadi lepas pribadi menjadi bejana yang indah, di mana Engkau Tuhan Yesus sebagai penjunan kami, yang meng-create kami Tuhan indah sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Dan pagi hari ini kami taklukkan hati kami untuk kami boleh dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menggubahkan hidup kami, firman-Mu yang menjamah kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Taruh roh hikmat, marifat yang daripada-Mu, sehingga setiap apa yang boleh disampaikan adalah isi hati Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya di dalam setiap hati anak-anak-Mu
membentuk setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, di mana benih firman-Mu boleh tertanam, boleh terukir di dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat para Lewi yang boleh melayani Tuhan pagi hari ini dan memberkati setiap kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Meskipun suasananya mendung, tapi tidak membuat mendung Bapak Ibu, muka wajah Bapak Ibu. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, saudara semuanya, Roh Kudus bekerja atas kita, amin. Dan itu nampak dari aura muka wajah Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita? Lah piye tante mau ketutup masker kok. Ya. Puji nama Tuhan. Sehat Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Semuanya sehat, semuanya boleh bersukacita, semuanya boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu-minggu ini, dan seumur hidup kita menikmati berkat yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita tetap belajar tentang kesetiaan. Kalau di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Iya benar sih Bapak Ibu, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Semuanya baik, kapasitas kebaikan orang itu banyak, mereka baik, tetapi setia itu yang dicari saat ini, betul enggak? Aris di layangan putus itu baik banget loh Bapak Ibu, perhatian, sayang gitu. Lihat nggih layangan putus? Enggak, baik hati, tapi enggak setia. Enggak setia. Tapi pagi hari ini kita boleh yakinkan, kita mau buat pernyataan bahwa ketika firman Tuhan katakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Di GBIS Veteran tempatnya. Amin. Amin. Siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Di GBIS Veteran. Amin. Semua yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang setia. Amin. Puji nama Tuhan. Ya dong. Harus setidaknya kalau belum setia mendoktrin diri kita, pikiran kita, aku orang setia. Amin. Aku orang setia. Karena orang percaya itu dituntut buat setia Bapak Ibu. Buat setia. Bukan hanya manusia yang menghendaki untuk kita setia. Setia itu lebih banyak ya, setia dalam banyak perkara, setia dalam pekerjaannya, setia dalam pelayanannya, setia dalam keluarganya, kalau mencakup kehidupan kita. Goalnya ya setia menjaga iman kita ini untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun di tengah banyaknya tawaran dunia yang menggocoh kesetiaan kita, Allah menghendaki untuk kita setia. Karena kesetiaan ini amat sangat laku dimanapun Bapak Ibu. Dalam dunia pekerjaan, loyalitas, kesetiaan itu dicari, orang yang dicari Bapak Ibu. Karena dalam kesetiaan itu terkandung unsur-unsur yang
Ini memang benar orang yang setia ini dicari. Dan Tuhan mau itu ada di dalam setiap kita. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kalau definisi setia kemarin sangat amat jelas dibagikan oleh Om Musi di minggu pertama. Berpegang teguh, tetap dan teguh hati, dapat dipercaya, kuat bakoh. Itu definisi setia, arti kesetiaan. Dan itu yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Apa pentingnya setia itu? Pentingnya apa seseorang itu harus setia? Bukan setiap tikungan ada gitu, enggak. Aku setia loh, tapi biasanya itu para krokodil itu kan ngomongnya setia gitu, setiap tikungan ada. Krokodil tahu nggih Bu? Buaya, buaya. Ngomongnya aku setia sama cewek yang satu, setia, ternyata setiap tikungan ada. Enggak, tapi setia yang ini adalah setia memegang teguh, tetap dan teguh hatinya, kuat, bakoh, faithful, yakin, percaya, itu setia. Dan pagi hari ini kita belajar bersama-sama langsung saja di dalam Matius 25, ini firman Tuhan atau perikop yang cukup familiar tentang hamba yang baik dan setia. Tapi kita baca di ayat 21 saja. 21 dan 23 boleh. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-21. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ini ceritanya mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah sering banget membacanya. Tapi kalau belum, nanti coba di rumah dibaca kembali. Kan firman Tuhan itu harus direnungkan siang dan malam, dan setelah direnungkan dilakukan, menjadi perenungan akan kita kemudian dilakukan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mau judul, saya mau kasih judul hamba yang baik dan setia. Cerita tentang perumpamaan tentang talenta ini Bapak Ibu. Cerita bagaimana seorang tuan yang memiliki hamba. Tuan ini mau bepergian, melakukan perjalanan. Sebelum tuannya pergi, dia memanggil tiga hambanya. Dan kemudian, ini kenapa ya mic-nya kok banter sendiri, memang seperti ini. Tuannya kemudian memanggil hamba-hambanya
tiga hambanya. Dan ayat yang ke-14 dikatakan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba dipercayakan oleh tuannya hartanya dan kemudian tuannya itu pergi. Kisah ini dikatakan ini ada gabungannya Bapak Ibu di Matius di pasal 25 ayat yang ke-1 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di mana cerita ini adalah perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Jadi ini sama dengan Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia dan kemudian kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan akan datang kembali untuk kali yang kedua, untuk menjemput kita, menjemput orang percaya. Tuhan ini adalah Tuhan Yesus yang mempercayakan kepada kita Bapak Ibu. Tuhan tadi mempercayakan kepada tiga hambanya. Hamba yang pertama 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga 1 talenta. Kok berbeda? Kok berbeda ya Tante? Tuhan itu enggak adil. Boten Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang saya baca ya, ayat yang ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan dari seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi tuannya itu tahu kesanggupan dari hamba-hambanya ini. Dia tahu benar kesanggupan dari hamba-hambanya ini, maka masing-masing diberikan yang berbeda, 5, 2, dan 1. Nah, belajar tentang hamba yang setia, yang pertama kita belajar 1, yaitu belajar tentang dapat dipercaya. Bagaimana seorang hamba itu dapat dipercaya? Hamba itu kita Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di sini itu doulos, budak. Budak itu enggak punya kewenangan apapun selain manut, nurut. Wes bergantung sepenuhnya kepada tuannya, karena hidupnya itu bergantung kepada tuannya. Mau dijual ya ndak masalah, ndak apa-apa budak pada zaman itu. Mau disiksa ya terserah, karena dia sudah dijual, sudah dibayar oleh tuan yang membelinya. Jadi suka-sukanya sebenarnya. Tapi sekarang kan ada HAM, nggak mungkin boleh seperti itu. Yang pertama dapat dipercaya. Hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Talenta di sini bukan hanya berbicara tentang bakat atau kemampuan Bapak Ibu. Talenta artinya itu adalah sebenarnya ukuran timbangan untuk menyatakan berat. Ukuran timbangan untuk menyatakan berat. Saya dapat ini dari Kamus Alkitab. 1 talenta itu senilai 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu upah buruh dalam 1 hari. Itu nilai dari 1 talenta. Jadi kalau 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, artinya itu 1 upah buruh dalam 1 hari. Jadi kalau buruh mau mendapatkan 1 talenta, dia harus bekerja 6.000 dibagi 365 hari.
kira-kira 16-an tahun. Saya 16 tahun untuk mendapatkan satu talenta. 15 sampai 16 tahun, lupa. Tadi saya nyatet salah, lupa nyatet. Kira-kira seperti itu. Jadi sekalipun itu cuma satu talenta, itu sangat berharga. Apa yang kita ketahui, harus kita ketahui tentang talenta, kesanggupan atau tanggung jawab yang berbeda yang diberikan kepada setiap orang. Jadi minimal satu orang itu punya satu talenta, minimal. Kalau dia punya 2 talenta, ya puji Tuhan. 3 talenta, ya puji Tuhan. 1 talenta, ya puji Tuhan. Karena semakin besar talenta atau kesanggupan yang diberikan Tuhan kepada seseorang, semakin banyak pula tanggung jawab yang dikerjakan. Setuju? Semakin banyak talenta yang kita miliki, semakin banyak pula tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Yang kedua, tentang talenta, pemberian atau kepercayaan dari Tuhan yang sangat berharga. Kenapa berharga? Karena ketika Tuhan datang nanti itu harus dipertanggungjawabkan. Sebelum saya mau bagikan ini. Sebelum saya lupa, karena saya lupa catat juga. Mengapa penting kesetiaan itu, Bapak Ibu? Pentingnya kesetiaan karena kesetiaan itu adalah bagaimana hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan. Pingin hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus, setialah. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Tuhan Yesus setia sampai akhir. Sampai Tuhan katakan sudah selesai. Manusia Yesus setia dengan apa yang Tuhan kerjakan di bumi ini. Taat kepada Bapaknya. Itu kenapa ini tuntutan sekali. Kesetiaan itu, karena kesetiaan itu menjadikan kita serupa dengan Tuhan. Jadi kalau saya nanti di sini, setia dalam segala kondisi loh ya. Susahmu kamu setia, senengmu kamu setia, Bapak Ibu semuanya setia. Ketika dalam kejayaan setia, kesusahan setia, akan sama seperti Tuhan Yesus. Nanti, saya lihat Tuhan Yesus di muka suami saya. Saya lihat Tuhan Yesus di wajahnya Ibu Nino. Saya melihat Tuhan Yesus di wajahnya Mas Bagus. Karena itu adalah sifatnya Tuhan. Itu harusnya saya kasih yang pertama, mengapa penting kesetiaan itu. Lanjut Bapak Ibu. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, itu adalah suatu kehormatan. Seringkali salah ya Bapak Ibu. Seringkali ketika kita, contohnya dalam melayani Tuhan, karena kesetiaan bukan hanya dalam melayani Tuhan. Mengiring Tuhan, setia yang tadi sudah saya jelaskan. Seringkali pelayanan itu sebagai beban. Kita menganggap pelayanan itu, bahasanya saya mudeng sih sebenarnya maksudnya. Aku terbeban itu melihat anak-anak itu. Misalnya nih, aku terbeban dengan anak-anak Joyce Kid misalnya. Terbeban sih kayaknya beban itu memberatkan, tetapi sesungguhnya itu adalah kehormatan. Karena dikatakan tadi seorang tuan mempercayakan hartanya kepada hambanya, sehingga ketika Tuhan Yesus mempercayakan pekerjaan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semuanya, harusnya itu menjadi sebuah kehormatan. Harusnya itu menjadi sebuah kehormatan, bukan beban.
Dan jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Tuhan sudah percaya sama kita. Banyak orang percaya sama Tuhan. Benar. Banyak orang percaya sama Tuhan. Tetapi berapa banyak Tuhan percaya sama orang? Banyak orang percaya sama Tuhan Yesus, tapi berapa banyak yang Tuhan Yesus percayai? Dan pagi hari ini kita mau katakan, aku orangnya Tuhan. Aku orangnya. Aku orang yang mau kau percayai. Aku siap untuk dipercayai. Kalau bulan Januari kemarin berbicara tentang kasih sebagai dasar dalam melakukan apapun. Februari ini belajar tentang setia, lebih naik lagi Bapak Ibu. Karena setia itu dasarnya juga kasih. Saya mengasihi suami saya akan setia sama suami saya. Betul enggak? Orang enggak akan mungkin setia kalau enggak ada rasa kasih di dalam hatinya. Aku wis rasa sayangku ki wis sudo enggak. Setia tidak seperti itu. Setia itu berbicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan terus menerus. Waduh, ini harusnya poin keempat nanti. Terus menerus, tidak boleh berkurang, tetapi harus bertambah. Malah harus bertambah. Yang dilakukan terus menerus, tidak boleh berkurang. Namanya kalau berkurang enggak setia. Tapi malah harus bertambah. Itu kesetiaan. Setuju? Setuju? Dilakukan terus menerus ya. Itu poin keempat. Yang kedua, seorang yang setia adalah seorang yang saya enggak tahu mau pakai istilah apa, tapi kok saya sukanya responsif. Ayat yang ke-16 katakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Poin penting Bapak Ibu, kata segera. Segera itu berarti enggak menunda-nunda waktu, menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan tuannya. Ini kemarin saya sempat curhat sama seorang youth di sini. Kelemahan kami sama, yaitu ini loh, selalu menunda-nunda waktu. Padahal saya sudah mendoktrin dalam pikiran saya semenjak saya kuliah, saya mengubah pola pikir saya, mengubah mindset saya. Hai Anggra, jam 3 pagi itu tidak terlambat. Bukan istilah terlambat. Bukan itu. Maksudnya jam 3 pagi itu, gimana Jer kemarin ngomong bilang? Curhatnya sama Jerry soalnya. Ketoknya nganggo ditutup-tutupi ya Jer. Jam 3 pagi itu bukan jam yang terlalu dini untuk mengerjakan sesuatu, untuk merencanakan sesuatu. Tidak terlalu pagi untuk merencanakan sesuatu. Bapak Ibu percaya, tanya suami saya itu bangun jam 3 kecuali hari Rabu. Saya hari Rabu ngeplok, saya akui. Seminggu sabat saya hari Rabu. Hari sabat saya hari Rabu. Saya rodok ngeplok, walaupun enggak ngeplok banget sih. Tapi kadang tak ngeplok tak ngeplok saya kenapa ya, saya lebih kalau bangun pagi itu pikiran saya rodo tenang, kemudian saya bisa seperti ini apa yang harus saya kerjakan, saya planningkan, saya rencanakan di pagi hari itu, seperti itu. Nah, saya ngomong
Jangan nunda-nunda. Sama itu menjadi cemeti juga buat saya karena ini sering menunda-nunda. Dan hamba yang setia itu tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan tuannya. Nah, ini cirinya. Tidak menunda-nunda waktu, segera dia melaksanakan, dia segera melakukan. Nah, aplikasinya dalam hidup kita, orang percaya hendaknya fokus dengan Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, Tuhan kehendak Tuhan seperti ini, sudah, jangan ditunda, kerjakan. Dalam hatimu ngomong, doakan orang tuamu. Segera lakukan Bapak Ibu, saya belajar sampai dengan sekarang. Hati saya ketika tidur langsung kayak digugah, tangi doa buat ini. Saya manut, ya Tuhan, walaupun Tuhan aku baru tidur jam 11 loh Tuhan, aku ngantuk pian loh Tuhan, ngantuk pian Tuhan. Saya kadang sering ngenyang sama Tuhan Bapak Ibu, wah itu jeleknya saya, jangan dituruti. Jam 2 bangun, kok sih Tuhan, jam mana Tuhan, jam aku turun jam 1 loh Tuhan. Saya masih suka ngenyang loh Bapak Ibu. Ini gagal banget ini saya. Saya selalu menunda, nanti itu Tuhan, baring itu nanti langsung saya gelani sendiri. Dalam melayani Tuhan, dalam mengabarkan Injil, saya suatu kali ketika ke rumah sakit, saya bertemu dengan seorang bapak. Bapak itu enggak tahu sebabnya, saya kenal cuman sekilas. Dia ngomong, dia ngobrol sama saya loh Bapak Ibu. Ngobrol, saya diajakin ngobrol padahal jarang. Mbok, selama saya kecil sama iso dihitung pakai jari tangan saya ngobrol sama Bapak Ibu. Kecuali Pak Tumbas gitu. Itu ketemu di situ dia ngobrol. Dan di dalam hati saya pengen menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi saya enggak ngerjakan. Karena saya melihat enggak ada alasan, cuman alasannya sepele, ya nek di rumah sakit kan enggak bisa fokus ya. Apa yang terjadi? Jarak 2 hari meninggal. Lagi, saya bertobat, makanya Bapak Ibu ketika saya dapat sesuatu, untuk poin-poin seperti ini saya langsung mengerjakan. Ini kumat-kumatan penyakit saya ini. Dulu pernah saya lagi naik motor, ayo datang ke rumah jemaat, saya naik motor nih, pulang siaran pas saat itu. Datang ke rumah jemaat, dia lagi bermasalah, dia gak mau datang ke gereja. Kamu datang minta maaf, salahku apa Tuhan? Salahku apa? Saya sempat ngomong kayak gitu, enggak kerjakan, datang minta maaf sama dia. Saya enggak tahu, saya cuma ngomong kalau saya salah, saya juga enggak tahu saya secara spesifik salah saya apa. Kalau saya salah saya minta maaf. Dan habis saya tenang, oh ya, nek sudah melakukannya itu sudah senang, sudah plong Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Tuhan ngomong, dia belum percaya Tuhan, tapi Tuhan ngomong dalam hati saya, besuki ibu itu. Tapi saya menunda karena saya malu. Dia lebih senior, dan dia belum percaya Tuhan. Nah itu pikiran saya di mana gitu loh, sampai pikiran saya menyesal sampai dengan sekarang, tapi saya enggak malu untuk menceritakan karena jangan dicontoh. Alasannya sebenarnya saya malu dan saya mau nunggu ibu untuk menemani saya. Nanti wae nek ibu datang tak minta nemeni aku. Saya cuma mau mendoakan. Seperti itu. Jadi ini penyakit yang bisa menjatuhkan, penyakit menunda-nunda untuk mengerjakan tugas yang diberikan Tuhannya. Orang percaya itu fokusnya sama Tuhan. Kalau fokusnya sama Tuhan, tujuannya pasti menyenangkan, pengen menyenangkan hati tuannya. Itu yang kita kerjakan. Dan setia di sini itu bukan kata pasif Bapak Ibu. Benar. Atau dalam kondisi setia, aku setia menunggu
Aku setia menunggumu di sini. Diam, duduk. Bukan seperti itu. Setia sebagai hamba yang setia ini setia, tapi posisinya itu terus bekerja, tetap melakukan apa yang diwanti-wantikan, apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Menanti kedatangan Tuhan itu kita bukan untuk diam saja, mboten. Karena hamba satu yang mempunyai 1 talenta, yang diberikan 1 talenta pun dia mengerjakan, Bapak Ibu. Dia melakukan sesuatu, yaitu talenta 1 diterima, dia pergi menggali lubang. Bekerja kan? Bekerja, ditanam, berbuat toh, berbuat ini, tapi gak ngasilin apa-apa. Itu bedanya, kerja tapi gak ngasilin apa-apa. Next, yang ketiga. Yang ketiga, bertanggung jawab. Sebenarnya ini kata-katanya rodo gimana gitu, tapi di sini dikatakan bertanggung jawab. Tuannya itu mengatakan ayat yang ke-21 tadi, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang sama di hamba yang 2 talenta pun dikatakan, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, ayat yang ke-23 tadi dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau tak setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Setia, ciri-ciri orang yang setia itu bertanggung jawab. Kalau dasarnya kasih, pasti dia adalah orang yang bertanggung jawab. Tetap giat bekerja sekalipun tuannya tidak ada di situ, tetap tanggung jawab. Kita lihat murid itu toh, murid itu kalau nggak ada gurunya, wah brutal Bapak Ibu. Wes cerita sak maunya sendiri, wes klotekan tung tang sak geleme dhewe. Mbak anu pesawat, kadang saya ngelirik bocah-bocah iki nek ra ono gurune kayak apa. Enggak ngelirik. Apa ngindek. Ngindek tak deloki. Wah, bebas wis ta. Begitu tuannya datang, gurunya datang. Begitu gurunya ngomong, nanti yang rame dicatat ya. Wah, malah sing nyatet iku rame dhewe. Ayo, Dedi tak catat loh, kamu rame terus. Ayo, Bu Nino tak catat loh. Waduh. Malah tutu-tutuan, ora Len, aku meneng Len. Malah jadi rame, malah padu. Orang yang setia, sekalipun tuanya enggak ada, dia tetap bertanggung jawab melakukan apa yang dikerjakan. Setia tetap bekerja, walaupun tuanya enggak tahu. Tetapi dalam dirinya ini ada rasa tanggung jawab. Itu yang ini sangat diperlukan dimanapun Bapak Ibu berada loh Bapak Ibu. Rasa seperti ini, sifat perbuatan seperti ini, itu sangat perlu banget. Mau ada tuannya, mau ada bosnya, mau enggak, tetap mengerjakan. Bos mungkin enggak tahu, melayani Tuhan, mungkin Om Musi, Opa Ishak enggak ngerti, Tante Anggra enggak ngerti, orang mudeng, orang gagas apa yang kamu kerjakan, yang kita kerjakan, tetapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan melihat apa yang saat ini kita kerjakan. Aku mungkin tidak kelihatan melayani di gereja, bukan seorang singer, bukan seorang WL. Tapi
diam-diam bekerja dan kuasanya terjadi. Diam-diam merayap enggak. Berdoa buat gereja. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Itu juga butuh kesetiaan Bapak Ibu. Setia dalam berdoa. Enggak hari ini berdoa besok enggak. Hari ini semangat besok enggak. Butuh semuanya yang namanya setia. Tadi dilakukan berulang-ulang tetapi dengan nilai yang sama atau bahkan lebih. Tetap bertanggung jawab sekalipun dalam perkara yang kecil. Bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Bapak Ibu, seringkali kita memandang dalam melayani Tuhan. Tanggung jawab melayani dalam hal yang kecil, rasa pengennya dilihat banyak orang. Bagaimana kita mau menjadi yang terkemuka kalau tidak mau jadi yang terkemudian? Bagaimana kita mau Tuhan promosikan kalau kita nggak setia dalam perkara kecil? Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak pernah ibadah, nggak pernah berdoa, nggak pernah memuji Tuhan, tiba-tiba dia muncul melayani Tuhan, jeglek gitu pas orangnya. Nggak tahu kita suaranya seperti apa, baru ngerti suaranya ya seperti itu kan, jadi tidak menjadi berkat. Bertanggung jawab dalam perkara yang kecil apapun itu dalam segi pelayanan. Apa yang bisa kita kerjakan, talenta apa yang bisa kita kembangkan ketika melihat pelayanan Tuhan. Gak cuma di gereja, di sekolahmu, di pekerjaanmu, apa yang bisa aku berikan? Oh, aku itu punya karunia, punya talenta mendengar loh Bapak Ibu. Jarang loh orang itu, kalau orang ngomong sambat, ditambahi, dikompori gitu. Tetapi dia punya hikmat, dia punya karunia mendengar dan hikmat ketika berkata-kata. Kita bisa melakukannya di situ. Kita bisa kok. Asal kita mau. Kalau enggak mau ya sudah mandek di hamba yang pertama, di hamba yang menerima 1 talenta. Karena hamba 1 talenta itu dia bekerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dia melakukan sesuatu tapi tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mengembangkan talentanya, padahal dikatakan bahwa tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan itu. Tuhan katakan, hei hambaku yang malas dan jahat. Jadi Bapak Ibu, ayo, tidak menggunakan talenta itu kejahatan di mata Tuhan Bapak Ibu. Hari ini panas ya kupingnya. Hari ini panas kupingnya. Jadi kepercayaan yang Tuhan berikan ini menjadi tanggung jawab kita. Kerjakan dengan setia. Setia dalam perkara kecil Tuhan. Tidak seperti hamba yang pertama yang tidak mengembangkan talentanya. Yang Tuhan katakan hamba yang malas dan setia. Dan catatan, biasanya hamba yang malas dan jahat ini, hamba yang 1 talenta itu banyak ngomongnya daripada banyak kerjanya. Keliru. Kita memang tak gede ya. Dikatakan di sini, ini kata-kata dari hamba yang menerima 1 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dari semua yang hamba pertama, hamba kedua, hamba yang ketiga, kata hamba 1 talenta, yang punya 1 talenta itu yang banyak ngomong. Banyak kokean alasan. Cek dalam hati kita, siapa yang di sini yang ketika mengerjakan sesuatu loh itu, mau doa kayak, ayo Tuhan suruh dalam hatimu, ayo berdoa, kok sih Tuhan kayak kumbahanku kayak oke banget, kok sih Tuhan kayak putuku kayak lo, kok sih Tuhan ayo ibadah, kok sih Tuhan iki aku kayak urusane, kok sih Tuhan, dan lain sebagainya. Ketahuan yang banyak ngomongnya. Ini ngomongnya rohani Bapak Ibu. Biasanya juga gitu, yang banyak ngomong, banyak alasan. Tapi enggak ada di sini. Di sini hamba yang setia. Selanjutnya, yang keempat, bertahan sampai akhir. Setia bukan berbicara tentang sehari 2 hari, tetapi sampai dengan nafas hidup kita, sampai Tuhan mengadakan perhitungan dengan kita. Nanti Tuhan akan mengadakan perhitungan loh dengan kita. Waktu kita itu Tuhan perhitungkan loh nanti. Ini soal, coba dibaca di dalam perumpamaan tentang yang mengatakan segala hal kerajaan surga sama seperti itu nanti yang diminta kembali sama Tuhan. Waktu kita, harta kita, itu semuanya titipan. Makanya dikatakan itu dipercayakan, bukan diserahkan. Dipercayakan untuk dikelola, bukan untuk untuk kita buang secara sia-sia. Tetapi ada pertanggungan jawabnya di hadapan Tuhan nantinya Bapak Ibu Saudara. Sampai Tuhan mengadakan perhitungan dengan kita. Siap enggak kita ketika Tuhan ngomong, apa yang kamu kerjakan untuk dengan talenta yang sudah kuberikan kepadamu? Apakah yang kamu kerjakan itu untuk memuliakan namaku? Apakah kita bisa dikatakan sebagai hamba yang setia, sehingga Tuhan boleh katakan, sabaslah hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam sukacita Tuhanmu. Masuk dalam kerajaan surga, ikut dalam sukacita Tuhan kita, anak domba Allah, dalam perkawinan anak domba Allah. Itu tanggung jawab kita loh Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai yang terjadi, Tuhan katakan, hai hambaku yang malas dan jahat. Tuhan enggak mengatakan, Tuhan tidak berkata ketika Tuhan bertemu, tuannya itu bertemu dengan hamba-hambanya, tuannya enggak ngomong, hei hasilmu piro Gus, gitu. Hasilmu berapa Mas Dimas? Enggak seperti itu. Dikatakan di sini Tuhan enggak ngomong hasilnya berapa loh. Yang dikatakan itu Tuhan katakan, bukan Tuhan katakan baik sekali hasilmu itu hambaku, enggak gitu. Tapi baik sekali hambaku, baik sekali hasilmu Miss Nora, enggak gitu, enggak. Di sini dikatakan baik sekali perbuatanmu. Perbuatanmu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Panas ya. Saya ketika mendengarnya, oh Tuhan ampuni saya. Saya kemarin sampai tak versus-versuskan ini sama Lukas itu saya. Tapi ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kita belajar bersama. Ayo kita menjadi hamba yang setia, karena apa yang kita kerjakan sekarang itu
yang terakhir. Apa yang kita kerjakan di bumi ini memiliki konsekuensi Bapak Ibu. Semua yang kita kerjakan, mau jadi, ini dua kelompok sebenarnya, dua kelompok saja. Hamba yang baik dan setia dan hamba yang malas dan jahat. Walaupun ada 3, tetapi ada 2 golongan saja. Apa yang kita kerjakan itu memiliki konsekuensi dalam kekekalan, dalam kerajaan surga. Apa yang kita kerjakan dengan setia memiliki dampak. Dampaknya nanti, tapi juga saat ini. Apa yang kita kerjakan dengan setia, hasilnya juga akan kita tuai kok di sini. Bukan hanya di dalam kekekalan. Sekalipun goalnya itu di dalam kekekalan, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan janjikan. Upah dalam kesetiaan. Berkat, ya, karena di situ dikatakan Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Lebih besar lagi, berkat yang besar, tanggung jawab yang besar. Itu sudah jadi sebab akibat Bapak Ibu. Kalau mau berkat yang besar, iya, itu kita harus memiliki tanggung jawab yang besar, kasih yang besar. Kalau ingin berkat yang lebih, tanggung jawab kita juga lebih. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ketika kesetiaan itu menghasilkan sesuatu yang lebih besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo, mulai sekarang setia dengan apa yang Tuhan boleh percayakan kepada kita saat ini. Apa yang Tuhan kehendaki saat ini. Setia dalam hidup kita, setia kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, setialah sampai mati. Setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia beribadah, setia melayani, dan setia-setia yang lain, setia dengan pasanganmu, setia dengan pekerjaan. Apapun yang Tuhan berikan, kita mau terus setia. Puji nama Tuhan. Upah mahkota kehidupan menanti kita, umat pilihannya. Kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian. Pemain musik silakan maju ke depan. Selidiki aku, lihat hatiku. Yesus, Tuhan, ini kami. Kesetiaan hanya dapat teruji oleh waktu. Waktu yang akan menjawab apakah kita terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan katakan, sabaslah hambaku yang setia, layaklah engkau masuk dalam sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu
Biarlah orang yang setia itu Kau dapati di dalam setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kamilah orang yang Tuhan cari, pribadi yang setia ada di dalam kami. Karena Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Bapa, terima kasih untuk blessing ini. Biar terus membentuk hati kami Tuhan, membentuk hidup kami menjadi pribadi yang Kau ingini. Setia sama seperti Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami responi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Tante Andra sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua dikuatkan dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan biarlah kita tetap setia sampai akhir, sampai Tuhan panggil kita. Saat ini kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan setiap kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan tanamkan dalam hati setiap jemaat-Mu di tempat ini hati yang setia sampai nanti Tuhan, sampai akhir hidup kami Bapa. Tuhan terus taruh dalam hati kami kesetiaan untuk melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, setiap tangan yang belajar untuk setia, untuk memberi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan ini dan perpuluhan Tuhan yang telah jemaat-Mu berikan. Biarlah semua dipakai untuk kemuliaan
nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pengumuman untuk warta gereja sepanjang minggu ini, mari kita bersama-sama tetap setia dalam bersekutu bersama Tuhan dalam setiap kebaktian yang diadakan di gereja ini. Setiap hari Minggu kita akan bersekutu bersama dalam kebaktian raya jam 9 sampai dengan selesai. Dan sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersekutu bersama dalam kebaktian dalam doa intim pribadi. Kemudian ada doa pagi yang diselenggarakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 4:30 pagi. Ibadah tengah minggu dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Ibadah anak bersamaan dengan ibadah raya jam 9 pagi setiap hari Minggu. Dan juga ibadah muda Crown setiap hari Sabtu jam 5:30 sore di tempat ini. Puji nama Tuhan, shalom. Amin. Enggak ada suaranya, shalom. Amin. Haleluya. Sehat semuanya? Amin. Oleh kemurahan Tuhan kita sehat ya. Ada beberapa saudara kita yang tidak hadir karena sakit Bapak Ibu. Jadi Bu Krismi hari ini tidak hadir karena lambungnya kumat. Jadi mohon didoakan. Jadi nanti setelah ini kita akan bersama-sama mendoakan Bu Krismi. Beliau juga dan keluarga juga mengikuti secara online. Jadi tadi ngabari saya bahwa minta didoakan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak ada tambahan lagi. Setelah ini Lewi jangan pulang dulu, kita akan rapat. Mas Eli bisa maju ke depan untuk bantu saya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Nanti Opa Ishak akan nutup doa berkat ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya, tetap percaya. Selalu berganti, haleluya, kasih Tuhan tetap abadi, berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara. Karena kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Selalu menolong, selalu menjagaku. Haleluya. Akan terjadi tanpa seizin.
jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku. Seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang Engkau menghendaki kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, karena Engkau pun setia, Tuhan. Kami memiliki Allah yang setia, setia memelihara kehidupan kami, setia memberkati di dalam kehidupan kami, setia menolong kami. Biarlah karakter ilahi boleh mengalir menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia karena Bapa yang kami sembah, Bapa kami adalah setia. Tanamkan kesetiaan ini di dalam setiap hati kami umat-Mu. Karena standar perkenanan Allah bukanlah kekayaan atau kemiskinan, tetapi kesetiaan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Engkau membentuk setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter setia. Setia sampai akhir hidup kami, di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus kuatkan kami, agar kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan sampai Yesus datang kembali. Peliharalah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Peliharalah sidang jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Pegang mereka, proteksi mereka semua. Lindungi. Sekalipun hari-hari ini COVID-19 belum selesai, tetapi kami yakin dan percaya perlindungan-Mu atas seluruh umat-Mu, sehingga kami semua boleh menikmati pertolongan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang percaya untuk terus meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, Engkau tidak akan pernah melepaskan hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang setia untuk menggenapi setiap janji-Mu. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai terus untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan penggembalaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kami hamba-hamba-Mu tidak dapat menyertai mereka satu persatu, tetapi penyertaan Roh-Mu atas mereka, perlindungan-Mu atas mereka semua, sehingga mereka boleh aman di dalam setiap rumah tangga, menikmati perlindungan dan berkat yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah, sujud di kaki-Mu, untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih dan terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Pulanglah kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Yang perlu diberkati katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Amin.